semuanya, hari ini kita akan membahas tentang asam basa. Dimana di sini saya punya satu soal, asam diprotik lemah H2X memiliki Ka1 atau konstanta deprotonasi pertama 1 dikali 10 pangkat min 2 dan Ka2 itu adalah 1 kali 10 pangkat minus 7. Hitung pH larutan jika kita menambahkan 0,1 molar NaHX. Caranya yang paling sederhana atau yang paling mudah adalah pH sama dengan setengah dikali pKa1 ditambah pKa2, sehingga setengah dikali pKa1. Ka1 nya adalah 1 kali 10 pangkat min 2, sehingga pKa1 nya adalah min log dari 1 kali 10 pangkat min 2, yaitu 2, ditambah pKa2 nya dengan cara yang sama, min log dari 1 kali 10 pangkat min 7 adalah 7, sehingga kita dapat pH nya adalah setengah dikali 9 atau 4,5. Jadi pasti berpikir, kok mudah banget ya, kenapa kok rumusnya seperti ini ya? Pasti ada pemikiran seperti itu. Kenapa rumusnya kok sesederhana ini? Maka di sini saya akan berikan penurunannya sehingga jelas kenapa untuk asam lemah diprotik seperti ini kita bisa menggunakan formula pH sama dengan setengah dikali pKa1 ditambah pKa2. Mari kita lihat. Jadi di sini kita harus tahu makna dari, atau kita bisa membayangkan ketika kita punya NaHX, ketika kita memasukkan NaHX ke dalam air, apa yang terjadi? Jadi NaHX sendiri ketika masuk ke dalam air ini akan langsung terdisosiasi menjadi Na+ dan HX-. Dan HX- di sini itu memiliki keseimbangan, ada Ka1, Ka2. Sesuai dengan yang tertulis di sini. Ka1 itu maknanya dia berkeseimbangan dengan H2X, sedangkan Ka2 di sini dia berkeseimbangan dengan X2-. Ya. Jadi kita bisa bayangkan ketika kita memasukkan di sini langsung ada spesies ini. Tentunya juga ada H+ dan OH-. Jadi untuk menyelesaikan persamaan-persamaan di sini atau spesies ini, kita membutuhkan satu konsep yang namanya, atau dua konsep yang namanya mass balance dengan charge balance. Artinya untuk mass balance di sini, ketika kita memasukkan sesuatu apapun, massa dari Na atau massa dari X di sini, di dalam sini, ketika dia berubah, misal X ini bisa berubah menjadi HX- atau X2-, total dari HX atau XX yang ada di dalam ini pasti akan sama dengan X yang ada di sini, atau X awal sama dengan X akhir ketika sudah dimasukkan. Itu namanya mass balance. Yang kedua adalah charge balance. Charge balance sendiri adalah di dalam suatu larutan, suatu larutan seperti ini, ketika punya anion dan kation atau bermuatan positif dan negatif, jumlah total positif dan jumlah total negatif itu selalu sama. Pertama kita akan mengerjakan persamaan masanya atau mass balance-nya. Mass balance. Jadi mass balance di sini kita ambil persamaan massa atau mass balance dari X sendiri. Mass balance dari X. Oke. Di sini ketika kita memasukkan NaHX awal, dia akan terdisosiasi sempurna menjadi Na+ dan HX-. Berarti NaHX akan terdisosiasi sempurna menjadi sama dengan Na+. Tapi di sini Na+ tidak akan bereaksi lagi, sehingga kita bisa menyamakan Na+ sama dengan NaHX. Namun untuk HX sendiri, HX- ini di sini dia berkeseimbangan dengan H2X, artinya dia akan membentuk H2X atau membentuk X2-, yang artinya HX- di sini sudah tidak sama dengan HX- yang ada di sini. Sehingga kita bisa menyamakan bahwa HX- atau NaHX awal mula itu akan bereaksi menjadi HX- yang ada di dalam larutan, dan ada juga yang berubah menjadi H2X. Tentu ada juga yang berubah menjadi X2-. Ini ada persamaan mass balance-nya. Yang kedua adalah persamaan charge balance-nya. Ini bisa kita katakan sama dengan 0,1
molar. Persamaan Charles balance itu kita anggap bahwa muatan positif pasti sama dengan muatan negatif. Di sini kita lihat yang memiliki muatan positif adalah Na+ dan H+, sehingga kita bisa masukkan Na+ ditambah H+ sama dengan muatan negatif. Muatan negatif kita punya Hx- ditambah X2- karena X itu punya 2 minus, sehingga dia harus memiliki koefisien 2, karena untuk menetralkan satu X2- dia butuh 2 muatan positif. Sehingga kita tulis di sini untuk menetralkan X2- kita butuh 2 muatan positif. Tentunya kita juga punya OH-, ya kan? Nah, setelah itu kita bisa lihat di sini. Hx- atau Na+ itu sama dengan Hx- ditambah H2x ditambah X2-. Kita bisa masukkan persamaan ini ke dalam Na ini, sehingga H+, saya pindah ke depan, ditambah Hx- ditambah, karena kita rubah ini menjadi Hx- H2x plus X2- sini, terus disubstitusikan, sehingga ini sama dengan Hx- plus 2x2- ditambah OH-. Di sini kita bisa eliminasi, karena di sini punya Hx, di sini punya Hx-, kita bisa eliminasi. Di sini punya X2-, di sini ada 2 X2-, sehingga kita bisa eliminasi. Sehingga kita bisa dapatkan H+ ditambah H2x sama dengan OH- ditambah X2-. Oke, persamaannya menjadi seperti ini. Jadi kita sudah dapat persamaan dari mass balance dan charge balance, persamaan baru dari mass balance dan charge balance di sini. Untuk menyederhanakan persamaan ini lagi, kita bisa bayangkan ini adalah asam lemah. Key point-nya adalah asam lemah. Makna dari asam lemah pasti nilai dari H+ di sini itu akan sangat kecil, dan OH- tentu juga akan sangat kecil. Nilainya adalah 1 kali 10 pangkat -2, -3, -4, -5. Sedangkan garam yang kita masukkan itu adalah sangat besar, yaitu 0,1. Sehingga kalau kita bayangkan di sini, garam H2H atau X2- di sini itu akan sangat lebih besar dibandingkan dengan H+. Sehingga bisa kita katakan H2X plus H+ itu sama dengan H2X. Jadi H2X plus H+, karena H+ itu sangat kecil, itu akan sama dengan H2X. Di sini juga sama. OH- ditambah X2- itu akan sama dengan X2- karena nilai pH atau pOH dari asam lemah itu akan sangat kecil kalau kita bandingkan dengan konsentrasi dari salt atau garam yang kita masukkan. Sehingga H2X kita bandingkan dengan H+ itu H2X akan jauh lebih besar daripada H+, dan X2- juga akan jauh lebih besar daripada OH-. Akhirnya kita bisa dapat atau kita bisa eliminasi H+ dan OH- dari persamaan ini, sehingga kita bisa dapat H2X itu sama dengan X2-. Ini adalah key persamaan dari makna dari asam diprotik lemah ini. Jadi maknanya adalah ketika kita memasukkan garam atau asam lemah yang cukup pekat, yaitu 0,1 molar di dalam larutan, H+ dan OH- itu akan sangat kecil, sehingga
bisa kita katakan H2X itu sama dengan X2- dari persamaan ini. Ini juga berlaku tidak hanya ketika kita memasukkan NaHX, namun ketika kita memasukkan misal H2X atau X2-, sehingga dalam keadaan keseimbangan selalu H2X itu sama dengan X2-. Karena OH- dan H+ itu dianggap sangat kecil dari konsentrasi asam atau garamnya sendiri. Sehingga kita bisa korelasikan dengan Ka1 dan Ka2 untuk menghasilkan persamaan dari pH itu sendiri. Jadi di sini saya akan recall Ka1 itu sama dengan H+ dikali dengan HX- dibagi dengan H2A dan Ka2, atau di sini kita bisa langsung buat persamaannya karena di sini itu kita punya di sini X ya. Karena di sini kita punya H2X, kita bisa rubah persamaan ini menjadi H2X sama dengan H+ HX- dibagi Ka1, dan Ka2 sama dengan H+ dikali X2- dibagi HX-, atau karena kita butuh X2- di sini, kita bisa rubah menjadi Ka2 dikali HX- dibagi H+ sama dengan X2-. Kita punya X2-, kita punya H2X, di sini sama dengan ini. Sehingga kita bisa rubah atau kita bisa dapatkan nilai dari H+ dengan cara kita bagi H2X per HX per X2- itu akan sama dengan H2X adalah H+ HX- dibagi Ka1 dibagi dengan X2- adalah Ka2 dikali HX- dibagi H+. Kita bisa operasionalkan HX- ketemu HX- kita bisa coret. Nah, di sini H2X per X2- karena H2X itu sama dengan X2-, kita bisa bagi menjadi 1 karena H2X sama dengan X2-, sehingga kita bisa dapatkan H+ per Ka1 dikali H+ per Ka2, atau kita bisa dapatkan H+ kuadrat sama dengan Ka1 kali Ka2, sehingga H+ sama dengan akar dari Ka1 kali Ka2, atau kita buat menjadi min log atau pH sama dengan min log H+ sama dengan setengah dari pKa1 ditambah pKa2, sehingga kita bisa dapatkan rumus yang kita gunakan tadi, yaitu pH sama dengan setengah kali pKa1 ditambah pKa2, yang memiliki makna bahwa persamaan ini menganggap atau beranggapan bahwa H+ dan OH- itu sangat kecil kalau kita bandingkan dengan garam atau dari asam lemah itu sendiri yang kita masukkan. Lalu persamaan itu juga tidak hanya berlaku untuk soal-soal asam lemah diprotik dengan penambahan dari garamnya,
kita juga bisa gunakan persamaan ini untuk penambahan, yaitu misal H2X atau X2 minus di sini, tidak hanya NaHX. Jadi kita tidak hanya terpaku, persamaan ini hanya untuk penambahan garam pada larutan. Enggak seperti itu. Tapi kita bisa gunakan persamaan ini dengan anggapan-anggapan yang saya berikan tadi untuk penambahan misal H2X atau misal Na2X atau X2 minus. Cukup sekian, terima kasih.